Shalom. Adorang sota mulai parminggota jumolo mahita martangiang di bagasan rohat tabe. Amin. Hurian itu hatta selamat hari Minggu ma di hita saluhutna. Nuaeng nungasahat hita tu minggu pasapuluhon dung Trinitatis. Topik ni mingguta sadarion pabuau tu hita malua sian parhatobanon. Atong tapasada ma roha nang pikirata lau mamuji ibana ay nunga di palua hita. Marede mahita sian bukwede nomor 580 ayat sada dot ayat tolu. Sangap di Jehovah nasun tipuli balgani holong nadang tarasami dilehon anak nasasadai manobus hita jolma pardosai puji ma debatak ale manisia lasroham somba ma debatak dapoton Jehovah nasun tipuli suhatan holong ni roham tujol na pardosa asido roham diukap hodalan lautu banua puji ma debatak ale manisia lasroham somba ma debatak dapoton Jehovah nasun tipuli manhite anakna Tuhan Yesus. Marhite-hite guarni debata ama, dohot guarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot guarni to di parbadia na tumapalangit dohot tanoon. Amen. Tigor do akadala ni Jehovah, jala halak partigor mardala disi, alai anggo halak parjahat tarsuladit do disi. Haleluya. 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 Martangiang mahita, ale Tuhan debata para siroha jalana bonar, mauleate hudok kami, al dipabisar ho tuhami barita nauli na manodangi rohanami, ai alani ubain hutadahami ho dohot lomoni roham, dipangido rohanami nae mangulahon lomoni roham hami saleleng dinguluon, jalana yang martua hami bahenonmu. Saya parbadiai ma rohanami marhite-hite todim. Jala pargogoi ma hami mangurum hisap-hisap dohot manggotapon roha portibion. Saya palas ma rohanami manguliho alani anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Marede mahita sian bukwede nomor 435 ayat 2.
di hal holong narohaki tung nasoboy bemagoi mata nado manatapa pinggol na tu mangihonau sonang ni tiki dung jupang Jesus Tuhaki tondi nama ngajari au tarban marlas ni rohau sonang ni tiki dung jupang Jesus Tuhaki. Tangion hamuma patik ne debata di minggu pasapuluhon dung Trinitatis sadarion. Tarsurat di buku panurang Yesaya 50 walu ayat 6 rodi ayat 7. Hidokdo songonon. Daoddo parpuasaon nahu halomohon. Har-hari aka ihot-ihot ni hajahaton. Palua aka tali ni auga. Jala palua halak nani rupa. Jala ropuhi nasa auga. Daoddo molo di ponggoli ho rotim tu halak na male. Jala ditogion ho tu jabum halak na dangol dohot panakar-nakar. Molo di ida ho halak na marsaemara. Gabe dia biti ho ibana. Jaladang martabuni ho maradopon sibukmu. Atong rap magidogogo mahita siat Tuhan debata. Ale Tuhan debata, saya pargogoi mahami, mangulahon na humbar tu patikmi. Amin. Mari de mahita sian bukuede nomor 378 ayat 2 dot ayat 3. Sonang do akan naro unang matar togang ho dohoto di jakondo boy hape na sonang ho sai pabo hatai tu sude pardosai Jakon Jesus lo akan mauasro dohota di jakondo tondiki diuras do tung nalas dorohaki midaje Sahai pabo hatai tu sude pardosai ai dijakon Jesus lo akan mauasro. Tato potima dosata tu adopan ni debata martangiang mahita. Ale Tuhan debata amani Tuhan nami Yesus Kristus. Hodo debata pargogo na sohatu dosan sitopa nasa na adong paruhum na tigor na manguhumi jolma manusia. Narodo hami tu jolom manopoti dosa nami. Akan nahuula ami marhite sian pangalosyon nami di patikmu. Ima marhite siat tubuh-tubuh ni rohanami narwai. Nang sian pakateon nami na soture. Ro di pangoleon nami dihisap-hisap ni rohanami. Natama situtudo hona uhum hami ala ni dosa nami. Alai na tarsosol bagi do hami nuaeng ala ni asima roham di hami ale debata nami. Pardenggan basa jala parasi roha doho ala ni anak kaholongan ni roham Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Saya sama dosa nami saluhutna jala suru matot di barbadia tu roha nami be.
asa tarbain hami mangoliho di bagasan hati goran dohot habadiaon. Gabe sahat hamid tuhanguluan nasora sudah, na pinar bagam di aka na porsea di anakmu, Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. So asiroham out so godang basam tu dia ala di ban basam dohot asiroham tu surgoa. Baga-baga ni debata taringot tu hasesaani dosata. Songono do pakaholongi ni debata di portibion. Pola do anak na nasa sadai di lehon. Asa unang mago ganup na porsea di ibana. Asa hanguluan na saleleng nileleng na di ibana. Hasangapon ma di debata na digijang. Amin. Marede Mahita sian bukuede nomor 450 ayat 3. Ibana porusaki di godang dosaku mudarna do mamuriau ditobus dosaku Tuhaku gabesikati Hatani debata turpuk epistel di minggu pas 10 dung Trinitatis Tadarion tarsurat di sada Petrus 2 ayat 10 tolu rodi ayat 10 pitu. Tajahama marsikat soring. Uduk mahamu maradopon nasa uhum nasinuan di hajol maon ala ni Tuhani nang maradopon raja parhuaso pargijang. Nang maradopon panguhum akan nasinuruna mamisang akasibay na jahat alay mamuji iya siula na denggan. Ayo dolo moniroha ni debata naing mamarhite sian ulaw na denggan popoman muna haotoon ni halak na hurang roha. Ay akan nang malua dohamu alay unang mapinake halwaoni mangudingi hajahaton. Songon akan naposo ni debata matahe. Marhapatuno mahamu tusasude haholongi ma akadongan habiari ma debata pasangap maraja ima sahatna martua ma akan natumangihon hata ni debata jala nau peopsa. Amin. Marede Mahita sian bukuede nomor 460 ayat sada dot ayat 2. Diganu pruat mian
Tahatidakon maha porsiautai songona hina tidakon ni dongata saha porsiaon di sandok portibion. Rap mahita madok. Au porsea di debata Jahoba ido ama pargogo na sohatu dosan na tumo palangit do tano. Au porsea di Yesus Kristus anak ni debata Jahoba na sasadai ima na tinubuhon ni si Maria nagabe-gabian siato di parbadia adorang soha bubuhan ido tuhata na tumaon na bernit di panguhuman ni Silatus na mate tarpajal do ibana di hau pinarsilang na tua tu badua toru dung ditanom na mulak mangulu di ari patuluhon na manaik tu surgo lahu udul tu siamun ni debata Jahoba amanai pargogo na sohatu dosani di sima ibana pai mamulak sogo tu tanon manguhumi halak na mangulu dohot na mate. Au porsea dito di parbadia jala adong sada huria na badia huria hatopani halak Kristen akan na badia dohot di hasesa ani dosa dohot di hatai na madok mulak mangulu sogot daging ni halak nang mate dohot di hanguluan na sora suda. Amin. Tabegema tikting di minggu ta sadarion. Shalom. Odolan nitikting di minggu ta sadarion Minggu tanggal 16 Agustus 2020. Parjolo, pelantikan Parhalado Resort. Sadarion Minggu tanggal 16 Agustus 2020 di Parmingguon pukul 10 sada 30 patupaun ni huriata do pelantikan Parhalado Resort dohot Badan Audit Keuangan Resort HKBP Kramat Jati periode 2020-2024. Oma goar-goar ni Parhalado Resort periode 2020-2024. Situa R. Purba, Sekretaris dan Bendahara Resort. Situa Aj Sinaga, Utusan Tu Sinode Distrik. Situa Y. Siregar, Anggota Parhalado Resort. Situa Insinyur B. Silalahi, Anggota Parhalado Resort. Letkol TNI Purnawirawan TMP Simaremare, Utusan Ruas Tu Distrik. O. Lumban Gaol, Ketua Tim Audit Resort. 2. Ulang tahun Napa Pitupuluhon. Hobartu program ni huriata tahun 2020 songot tadalas ni rohata di Parmingguon pukul 10 sada 30 wib pasahaton ni huriata do ulos tu sada Nyonya Siregar Rauli Boru Panjaitan Sianwek Makassar naung boho umur nasida 70 tahun na di hari Senin tanggal 10 Agustus 2020. 2. Nyonya Simanjuntak Boru Lumban Tobing Sianwek Kramat Cililitan naung boho umur nasida na di hari Rabu tanggal 5 Agustus 2020 alai sianlas ni rohani keluarga dang pola pasahaton ni huria ulos tunasida tatangyakon ma asa toktong nasida di bagasan hagipason dina madalani ngolu si ganupari. Tolu, rapot natoras di parguru maka tidakon haporseaon. Sadarion Minggu tanggal 16 Agustus 2020 dung haruar Minggu pukul 10 sada 30 wib patupao do rapot natoras ni parguru maka tidakon haporseaon maringanan di ruang konsistori. 4. Daftar ulang sekolah minggu tahun 2020 sehubungan dengan tahun ajaran baru 2020-2021 yang akan dimulai pada bulan September
Dimohon kepada seluruh orang tua sekolah minggu HKBP Kramat Jati untuk mendaftar ulang anak-anaknya melalui Google Form http://gg.gg daftar ulang SKM 2020 dengan mengisi data secara lengkap dan data terbaru. Daftar ulang akan dilakukan sampai tanggal 30 Agustus 2020. Demikian, terima kasih. 5. Kegiatan 17 Agustus Sekolah Minggu. Sekolah Minggu HKBP Kramat Jati akan melaksanakan kegiatan Lomba 17 Agustus secara virtual dari tanggal 15 Agustus sampai dengan 30 Agustus 2020. Peserta lomba dari kelas TKA sampai dengan kelas 6 tahun ajaran 2019-2020. Berikut ini jenis-jenis lombanya. 1. Kelas TKA sampai TKC, lomba fotogenik bertemakan kemerdekaan. 2. Kelas 1 dan kelas 2, lomba fashion show kemerdekaan. 3. Kelas 3 dan kelas 4, lomba membaca puisi kemerdekaan. 4. Kelas 5 dan kelas 6, lomba menyanyikan lagu Hari Kemerdekaan bersama keluarga. Dimohon kepada seluruh anak sekolah minggu dan orang tua untuk mendaftarkan diri ke guru kelas. Pelean Sahali Pasahaton Mahita, Ima, pelean Sada A, Sada B, Dohot pelean tu kantor pusat, Jala Tujolodo Taruhonota, Dung Sidung Jamita. Parmingguon Sikola Minggu Dohot Nahurang Sehat, demam, flu, batuk, panas, di patupa di tongan di bagas nabe, marhite media sosial. Songoni masa ni tikting di mingguta saderion, naso di jahahon boi mata jaha di lembaran ni wartana adong di hitabe, Horas. Marede Mahita sian bukuede nomor 110 ayat 3. Rohaku si tutu ai parjambar tutu dina dengan sasudena pinar bagani debatata disudena budui mangihuton Yesusi. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan yang menyapa kita untuk minggu pada hari ini tertulis di dalam Ulangan pasal yang ke-15 ayat yang ke-12 sampai dengan ayat yang ke-18. Saya akan membacakan untuk kita, demikianlah dikatakan.
Apabila seorang saudaramu menjual dirinya kepadamu, baik seorang laki-laki Ibrani ataupun seorang perempuan Ibrani, maka ia akan bekerja padamu 6 tahun lamanya. Tetapi pada tahun yang ke-7 engkau harus melepaskan dia sebagai orang merdeka. Dan apabila engkau melepaskan dia sebagai orang merdeka, maka janganlah engkau melepaskan dia dengan tangan hampa. Engkau harus dengan limpahnya memberi bekal kepadanya dari kambing dombamu, dari tempat penggirikanmu, dan dari tempat pemerasanmu, sesuai dengan berkat yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Haruslah kau berikan kepadanya. Haruslah kau ingat bahwa engkau pun dahulu budak di tanah Mesir, dan engkau ditebus Tuhan Allahmu. Itulah sebabnya aku memberi perintah itu kepadamu pada hari ini. Tetapi apabila dia berkata kepadamu, aku tidak mau keluar meninggalkan engkau, karena ia mengasihi engkau dan keluargamu, sebab baik keadaannya padamu, maka engkau harus mengambil sebuah penusuk dan penindik telinganya pada pintu, sehingga ia menjadi budakmu untuk selama-lamanya. Demikian juga kau perbuat kepada budakmu perempuan. Janganlah merasa susah apabila engkau melepaskan dia sebagai orang merdeka, sebab 6 tahun lamanya ia telah bekerja padamu dengan jasa 2 kali upah seorang pekerja harian. Maka Tuhan Allahmu akan memberkati engkau dalam segala sesuatu yang kau kerjakan. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, topik minggu kita pada minggu ini yaitu merdeka dari perbudakan. Bapak Ibu, dalam nats ini Tuhan memperingatkan umat Israel tentang status mereka dulu, yaitu sebagai budak-budak di Mesir. Umat Israel memiliki kemerdekaan hanya karena pembebasan yang diberikan Tuhan kepada mereka. Tuhan ingin agar mereka berlaku sama terhadap para budak yang bekerja kepada mereka setelah mereka merdeka dari perbudakan Mesir. Di mana yang pertama, setelah 6 tahun budak haruslah mereka merdekakan. Sebab masa 6 tahun adalah masa pengabdian yang panjang dan adalah wajar jika pada tahun yang ke-7 kita memberikan kemerdekaan kepada mereka. Yang kedua yang mau dikatakan oleh nats ini adalah kemerdekaan para budak setelah 6 tahun pengabdian bukan hanya dalam wujud status, melainkan juga hak-hak lahiriahnya, seperti kita membekali mereka dari harta kekayaan kita. Ini akan menjadi bekal mereka memulai kehidupan sebagai orang merdeka. Jelas nampak bahwa Tuhan mengajarkan umat Israel untuk memberdayakan sesama, bukan memperdayakan sesama. Di mana ketika mereka sudah mengabdi kepada kita, ketika mereka sudah memberikan hidupnya kepada kita, maka ketika kita akan memerdekakan mereka, maka bukan hanya status yang berubah, tetapi mari kita juga membekali mereka untuk kehidupan mereka juga berubah. Bukan lagi kehidupan sebagai budak, tetapi kehidupan sebagai orang yang merdeka. Yang ketiga yang mau dikatakan oleh firman Tuhan ini adalah apabila memang budak masih mau bekerja sebagai budak, umat Israel harus menerimanya dan mempekerjakannya. Secara logika mustahil apabila budak tetap ingin menjadi budak sampai akhir hayatnya. Akan tetapi ini justru dialami oleh umat Israel.
Ada budak yang masih ingin mengabdikan dirinya kepada tuannya semata-mata karena tuannya adalah orang yang luar biasa murah hati. Jika tuannya baik, jika Tuhannya selalu memperhatikan kehidupannya, dan budak itu merasa tidak diperlakukan seperti budak, maka dia mau untuk bekerja kepada tuannya sampai akhir hayatnya. Jika tuannya jahat, mungkin itu tidak akan terjadi. Bahkan belum sampai 6 tahun saja si budak mungkin akan lari dari hadapan tuannya. Karena itu mari kita lihat dalam kehidupan, ketika budak mau menyerahkan diri kepada tuannya, berarti tuannya itu memberikan perhatian yang begitu baik kepada budaknya. Tetapi kalau tuan tidak memperhatikan budaknya dengan baik, maka perilaku budak juga akan frontal dan melawan daripada hakikatnya. Sehingga jika tuannya jahat, maka budak itu akan tidak nyaman bersama dengan tuannya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, melalui nats ini maka kita ditegur. Dan teguran ini sebenarnya Tuhan ingin supaya umat Israel tetap mengandalkannya. Demikian juga dengan kita orang percaya saat ini. Ketika kita diberikan kelimpahan, ketika kita diberikan anugerah oleh Tuhan, baik itu harta, baik itu keluarga besar, maka ketika kita membutuhkan seorang yang membantu kita di rumah kita, maka kita juga harus mengingat dan mengandalkan Tuhan. Ketika mereka mau membantu kita, maka kita juga harus memiliki perasaan yang sama. Ketika kita di posisi mereka, bagaimana kita? Dan ketika kita menjadi tuan dan memiliki seorang hamba, bagaimana kita menjadi tuan? Bagaimana kita menjadi seorang penganyom ketika kita mempekerjakan seseorang di tengah-tengah kehidupan kita? Karena itu dialah yang memerdekakan mereka dari perbudakan Mesir ini, mengingatkan kepada bangsa Israel dan juga mengingatkan kepada kita yang percaya kepada Tuhan. Kita bisa merdeka bukan karena kita hebat, bukan karena kita memiliki kemampuan, tetapi Tuhan melayakkan kita untuk merdeka. Demikian juga dengan peristiwa kemerdekaan yang dialami oleh negara kita, Republik Indonesia. Dengan segala jeripayah pahlawan-pahlawan yang telah gugur di medan perang, yang telah berusaha berjuang untuk kemerdekaan, bukan karena kehebatan, tetapi karena anugerah Allah yang memerdekakan kita. Nah, ketika kita sudah dimerdekakan, apa yang bisa kita lakukan untuk mengisi kemerdekaan ini? Mari sebagai orang yang merdeka, mari kita memerdekakan orang-orang yang belum merdeka. Ketika kita sudah hidup bebas, mari kita tidak mengekang dan tidak mengikat orang lain di dalam kehidupannya. Karena Tuhan sudah memerdekakan kita. Karena itu, jadilah orang-orang yang memerdekakan, bukan menjadi orang yang menindas orang lain. Ketika kita di dalam kekuasaan kita, ketika kita di dalam jabatan kita, ketika kita diberikan kelayakan untuk menduduki suatu kepemimpinan, maka pakailah itu untuk memerdekakan, bukan untuk sewenang-wenang atau membatasi orang lain dalam perilakunya. Karena itu umat Israel diingatkan. Dan sudah selayaknya ketika kita hidup di dalam kemerdekaan, maka pujian dan penyembahan umat orang percaya itu ditujukan hanya kepada Allah saja. Di samping itu Tuhan juga menginginkan agar umat Israel dan umat yang percaya saat ini hidup dalam rasa solidaritas dan kepekaan yang dalam terhadap sesama manusia. Meskipun telah terjadi apa yang diinginkan oleh Allah untuk memerdekakan, meskipun telah menjadi orang merdeka kita saat ini dan hidup penuh dengan kelimpahan, akan tetapi mereka tetap memelihara kesahajaan. Kita harus memelihara kesahajaan itu, sehingga hal itu diwujudkan melalui sikap simpati dan empati terhadap
budak milik mereka. Kita harus memiliki perasaan. Kita harus membuka hati kita, pikiran kita, penglihatan kita. Apa yang kita rasakan ketika kita melihat penderitaan orang lain? Apakah kita memiliki empati dan simpati itu? Atau kita sekarang sudah terbiasa melihat penderitaan sehingga ketika kita melihat orang yang menderita kita mengatakan udah biasa. Sehingga kita tidak lagi ada perasaan untuk menolong. Atau kita sekarang sudah terfokus hanya untuk melihat kepribadian kita saja. Sehingga ketika kita bahagia melihat orang susah itu tidak perlu. Karena bukan diri kita, karena bukan keluarga kita, karena bukan kebahagiaan kita. Sehingga kita tidak pernah peduli terhadap orang lain. Tetapi firman Tuhan ini mengingatkan bahwa memerdekakan, memiliki perasaan, kemurahan hati kepada sesama, itulah yang diinginkan oleh Tuhan ketika Allah mengingatkan kita dalam perjalanan kehidupan bangsa Israel yang dulu adalah budak yang dimerdekakan, maka sampailah kepada kita sebagai orang percaya, mari kita memerdekakan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, lihatlah diri kita masing-masing saat ini. Dengan keberadaan kita saat ini, bagaimana pencapaian hidup kita sampai hari ini, semuanya itu semata-mata karena kasih karunia Tuhan. Apabila kita melihat keberdosaan kita, mungkin kita akan mengatakan selayaknya kita menerima hukuman yang setimpal karena dosa-dosa kita. Tetapi kenyataannya tidak. Allah masih memberikan kasih karunia yang begitu mulia, yang begitu nyata, yang begitu mahal, yang tidak bisa kita bayar dengan apapun. Karena dengan darah Yesus kita telah dibayar lunas. Dosa kita bahkan ditambah oleh Allah dengan bonus yang begitu indah, yaitu bonus kehidupan yang kekal. Kita berdosa yang sebenarnya harus mendapatkan upah maut karena dosa-dosa kita, tetapi Allah dengan anugerahnya, dengan belas kasihannya menolong kita dengan darah Yesus Kristus, sehingga bukan saja hanya diampuni, tetapi diberikan bonus kehidupan yang kekal. Karena itu kita harus ingat, setiap kesuksesan, setiap keberhasilan, nama baik, kedudukan tinggi, harta, kekayaan, cinta, kasih, dan sebagainya yang kita miliki saat ini haruslah mengingatkan kita kepada status sebagai orang-orang tebusan yang telah ditebus oleh Allah. Dan ini mengajarkan kita untuk mawas diri dengan selalu mengenang kebaikan Tuhan bagi kita dan kemuliaannya. Dengan itu pula, firman Tuhan ini mengajarkan kita memandang orang lain sebagai individu yang sejajar dengan kita. Kita memperlakukan mereka pun dengan hormat dan penuh penghargaan. Bukanlah dengan melihat orang lain dengan sebelah mata atau melihat orang lain dengan merendahkan mereka. Dengan itu, refleksi daripada firman Tuhan ini harus menjadi firman yang hidup dalam kehidupan kita, di mana kita harus bisa saling mengasihi, saling memberikan, saling menghormati, sehingga kita bisa bertanya dan harus merenungkan kembali dalam kehidupan kita, bukankah mengasihi dan memuliakan Tuhan adalah mengasihi dan menghargai sesama manusia? Karena itu, jadilah pelaku firman Tuhan yang selalu memerdekakan. Karena kita harus mengingat, kita dimerdekakan karena Tuhan. Kita sudah merdeka dari perbudakan, maka kita tidak diperbolehkan memperbudak orang lain, tetapi menjadi pelaku kemerdekaan. Amin, kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas penyertaan dan kasih setiamu yang mengingatkan kami akan status kami yang dulu adalah orang-orang tawanan yang menjadi budak di negeri orang. Namun pada saat ini ya Tuhan, melalui firman-Mu Engkau mengingatkan kami
umatmu bangsa Israel adalah budak di Mesir, dan engkau merdekakan menjadi bangsa yang merdeka. Demikianlah kami Tuhan menjadi orang-orang percaya yang dulu kami terikat oleh pemahaman-pemahaman yang tidak jelas dalam kehidupan kami. Yang dulu kami hidup di dalam ketidakpercayaan kepada Tuhan, hidup di dalam tidak mengenal Tuhan. Tetapi sekarang kami sudah dimerdekakan dan kami mengenal siapa juru selamat kami, yaitu Yesus Kristus Tuhan kami. Karena itu Tuhan, terima kasih atas penyertaan-Mu. Engkau mengingatkan kami melalui firman-Mu ini Tuhan. Berkatilah seluruh jemaat-Mu Tuhan yang beribadah di rumah. Kiranya Engkau Tuhan memberkati mereka. Meskipun mereka tidak dapat datang ke rumah-Mu, tetapi tidak mengurangi sukacita mereka untuk mendengarkan firman-Mu. Kiranya Tuhan Engkau memberkati seluruh umat-Mu. Yang sakit Engkau sembuhkan, yang berduka Engkau hiburkan, yang di dalam keadaan bermasalah keluarga, kehidupannya, anak-anaknya, kiranya Engkau Tuhan yang memberikan kekuatan kepada mereka dan memberikan hikmat kebijaksanaan, sehingga apa yang kami lakukan dalam kehidupan kami mendapatkan jalan keluar di dalam setiap persoalan dan tantangan. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan seluruh kehidupan kami hanya di dalam tangan pengasihan-Mu. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tapujima Tuhata, maride mahita sia buku ede nomor 450 tolu ayat sada do udutna, uhut tapasahat peliata. Warna umuli siana sagoari goani Tuhata Yesus idona umuli goarmi Tuhaki holani do endeki goarmi Yesus ki do pamalum rohaki tumna malum do rohaku nunga sonang tondiki goarmi do sinjataku do pak akamusui goarmi Tuhaki holani do endeki goarmi Yesus ki do pamalum rohaki. Tatangyaku mapiliata tuadu pandidibata martangyang mahita. Ahli dibata amanamina di banua gijang hodo haroroan ni saluhut sileho-leho na dinggan do nasa ulibasa nama uliutus hupasahat hami masyan na nilehomitu hami pilihan nami tuho say jalo may gabi uap na husus di jolom pasu-pasu may jala ramoti asa huparahasyak kami pilihanon pati bulhon harajaw mo di tonga-tonga ni huriam doho di portibion buhay marohanami marhite hite todim asalam hutadahami gudang ni sileho-leho mitu hami asalam girgir hami madok mauliate tuho marhite hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Nasana nilehon mi tondiro di pamataku osadohot gogoki rodi saluhut arta
Alia manami na di Banua Gijang sai pinarbadia maguarmu, sai Roma harajaumu, sai saut malomo ni roham di Banua Tongaon songo na di Banua Gijang. Leho matuhami sadarion hanguluan siap hari. Sesama dosa nami songon panesa nami, di dosa nidongan namar dosa tuhami. Unang hami to gihon tu pangujunan, palua mahami sian pangago. Hai ho dona punang harajaon rohot hagogoon rodi hasangapon saleleng ileleng na Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan debatamau. Di sodako Tuhan debatama bohina tuho jala asima rohana midaho. Di dopako Tuhan debatama bohina tuho jala di pasaur hon madamena tutodim. Amin. Amen, amen, Horas madita salutna manginang. Selamat hari Minggu madihita. Saya Tuhan tama masu hita. Sehat mahita salutna. Horas madihita.